berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di awal bulan Mei 2024, kami anak-anak-Mu, pemuda remaja, datang beribadah di hadapan Tuhan, dan sekarang waktunya Tuhan berbicara kepada kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, dan sembuhkan jiwa kami, sembuhkan hidup kami, tuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Kita akan baca firman Tuhan di malam ini, atau di kesempatan ini dalam Efesus pasal 1, ayat 18 sampai ayat yang ke 23, 18 sampai 23. Kita berdiri semuanya, bangkit berdiri. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan diri antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada pemerintah, penguasa dan kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah ditaklukkan, diletakkan di bawah kaki Kristus, dan telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Tema yang kita renungkan di malam ini adalah kita menjadi kaya dan hebat. Ya, kaya, hebat dan bertanggung jawab. Nah, ini surat Efesus ini adalah surat di mana Paulus tulis kepada jemaat Efesus. Mula-mula mereka hanya 12 orang. Ya, 12 orang. Alkitab tidak mencatat bahwa berapa umur mereka, tapi 12 orang itu awal mula. Itu pun pertama mereka ini murid Apolos. Ya, murid Apolos. Dan mereka ini dididik dan Apolos mengajar mereka sampai kepada baptisan pertobatan, ya, baptisan air. Itu 12 orang, ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya, itu kisah tentang jemaat Efesus awal. Nah, mereka ini saudara 12 orang, lalu waktu Apolos pergi ke tempat lain dan datang Rasul Paulus kepada mereka. Ya, lalu Paulus tanya begini, apa kamu udah penuh Roh Kudus waktu kamu percaya? Lalu mereka menjawab, kami belum penuh Roh Kudus. Ya, karena kami belum pernah diajar, belum pernah mendengar apakah ada Roh Kudus. Nah, ini. Lalu Paulus mengajar mereka. Jadi itulah latar belakangnya. Mengajar mereka selama 2 tahun setengah di ruang kuliah bernama Tiranus. Nah gitu, bernama Tiranus. Nah ini. Dari hasil mereka ini, maka mereka ini hebat di dalam kemuliaan, hebat dalam kuasa. Yaitu apa? Kalau kita baca tadi dalam Kisah pasal 19, ya, di dalam ayat yang ayat 11 dan 12, ya, 11 dan 12, atau dari 10 ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa
Bahkan orang-orang bawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini. Jadi kaya dalam kemuliaan itu bukan cerita, tetapi sebuah fakta kehidupan dalam pelayanan kita. Ya. Jadi fakta kehidupan. Hal ini ya disebutkan dari Paulus tadi dalam Efesus 1 masih tersembunyi dalam benak orang-orang ini. Sehingga Paulus berdoa sujud kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh agar 12 orang ini ya tidak tahu atau tidak mengalami janji Tuhan dalam pengharapan yang mereka miliki dalam mereka percaya kepada Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, wah luar biasa saudara. Karena jemaat Efesus ini saudara tahu, itu mereka tinggal di tata setan. Ya, sekarang daerah sekitar daerah Turki saudaraku, ya. Daerah di mana banyak orang memuja Dewi Artemis atau berhala. Nah di sini kita ekspansi dari Tuhan, mencari anak-anak muda, orang-orang muda yang masih polos, yang suka belajar, yang harus mengerti bahwa saya ini percaya Tuhan untuk apa. Oke. Maka disebutkan di ayat tadi ya, kita baca ulang di dalam kita lihat saudara di ayat 17, Efesus ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi orang hebat dalam kemuliaan, hebat dalam kuasa, pertama apa saudara? Dia mesti memiliki hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan itu dengan benar. Ya. Kita punya kamus, yes, ada. Ya. Kita punya apa lagi? Alkitab berbagai versi, ada semua zaman modern seperti ini. Ini bukan modern, zaman pasca modern. Modern selain ini pasca modern. Kita menikmati dalam kecanggihan teknologi di era di mana 5G saudaraku, ya, bukan cuma lewat 4G, sekarang 5G saudara. Teknologi yang semakin canggih, artificial intelligence saudara, mengumpulkan semua literatur orang punya di Google, dia kumpulkan dan tinggal kita tanya kepada AI ini saudara, dia akan munculkan saudara jawaban. Iya toh. Dari saudara tanya begini, apa pengertian kata lembe? Dia munculkan. Lembe artinya begini, begini, begini. Di Google ya, di AI Gemini Google saudaraku. Atau aplikasi lainnya. Itu artificial intelligence. Begitu canggihnya saudara, ya. Di mana seluruh informasi bumi ini dia bisa ambil dari berbagai literatur yang sudah orang muat di dalam Google internet. Itu hebat saudara, hebat sekali, ya. Nah kita balik ke firman Tuhan ini saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan betapa kaya kemuliaan bagian kamu. Kasih tahu pertama sebelah, engkau itu calon orang kaya. Amin. Ayo ketahui, engkau mesti percaya engkau itu calon orang kaya. Amin enggak? Nah, calon orang kaya saudara. Cuma belum tahu nggak gitu. Itu butuh didoakan. Tak ngerti. Ya. Kaya dalam apa? Dalam kemuliaan. Dalam bahasa Alkitab doksa. Bukan dosa ya, doksa saudara. Doksa itu artinya kemuliaan, kemasyuran, ya, ketenaran, kebaikan, keberhasilan, keberuntungan saudara itu. Itu kata kemuliaan ini. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Aku membuat engkau namamu masyur, begitu. Nama baik, luar biasa, masyur. Nah, jadi tahu dulu pengertian-pengertian ini baru kita uraikan bagaimana gitu, ya. Jadi
Khotbah itu apa dasar, apa pengertiannya, apa dasarnya, bagaimana caranya, dan hasil seperti apa. Begitu. Itu bikin karya ilmiah biasa begitu. Jadi apa latar belakangmu, mengapa, lalu dasarnya apa, itu biasa di bab 2. Dasar teorinya apa. Di bab 3, bagaimana metodenya seperti apa. Bab 4, apa hasilnya. Bab 5, kesimpulan seperti apa. Cuma begitu. Begitupun khotbah, saudara. Ya, kita ngerti dulu, apalagi anak muda, remaja, masih anak-anak begini, ngerti dulu. Kaya dalam kemuliaan itu apa? Sederhana begini, engkau kaya dalam kebaikan gitu. Terus tinggi-tinggi, kaya dalam kebaikan. Terus tahu, engkau orang baik, paling baik. Terus tahu, engkau orang paling baik. Ya, kalau ketemu masih jahat sedikit, cepat baik, perbaiki gitu. Hidup itu kesempatan, bilang amin. Memperbaiki yang kurang, yang salah. Karena Tuhan sudah menggariskan, engkau menjadi orang yang penuh kaya dalam kemuliaan. Makanya Paulus perjemaat di Filipi, Allahku akan menyediakan segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya, kebaikannya. Ya, kebaikan yang tak ternoda gitu loh. Ya, Tuhan itu ingin menerima persembahan kebaikan yang tak ternoda. Contoh di Alkitab, Kain mempersembahkan persembahan. Ya. Kain membawa hasil kebun. Banyak orang menafsirkan, oh Tuhan gak suka hasil kebun. Bukan itu. Tuhan lihat motivasi hati yang memberi. Hati Kain membawa persembahan, hati panas, hati yang curang, hati yang marah-marah. Tuhan tolak dia dan persembahan. Oke. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya garisan. Kamu tuh kaya dalam kemuliaan. Setia berbuat baik, berbuat benar, tanpa noda. Amin. Dengan tulus aja gitu, saudara. Maka tandanya apa? Kita memiliki namanya kasih mula-mula. Jemaat Efesus nanti di kitab Wahyu pasal 2 ditegur oleh Tuhan. Kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Apa tuh? Kenapa? Ini kemuliaan hilang. Tuh tidak? Kasih mula-mula, saudara. Menggebu, membara. Jatuh cinta kepada Tuhan. Dia ingin menikmati. Saya pernah menjadi pendeta Vina ke gereja. Dia tema begini. Generasi gila. Gila. Bilang ganti kata-kata begitu. Gila. Ya, generasi ingin lawatan Tuhan. Wah. Nah, orang sini you stronger. Ya, nanti kalau minggu depan ibadah gantung menggunakan spanduk sana, gantung sini. Tempel. Supaya siaran langsung orang lihat gitu loh. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan mengajar dan memberikan kepada kita bagian. Hai anak muda, engkau bukan hanya kuat, stronger, tetapi engkau juga kaya dalam kemuliaan. Maka dilarang kuncudu. Bilang, kuncudu itu dosa. Bilang, Ustaz. Dosa apa teman? Amin. Hati yang mulia, yang kaya. Ya. Satu ketika kelaparan 7 tahun melanda bumi. 7 tahun sudah. Bukan 7 hari, 7 tahun. Lalu datang orang-orang Israel bersaya berjumlah 11 orang. 10 orang. Ya, 10 orang datang membeli makanan di Mesir. Sampai di situ Perdana Menteri Mesir melihat dan kenal orang-orang ini. Tapi mereka tidak kenal Perdana Menteri ini, saudara. Ya. Lalu Perdana Menteri ini kerjain mereka. Kerjain. Tapi mereka nggak sadar, saudaraku. Ya, nggak sadar. Lalu si Perdana Menteri ini memperkenalkan diri. Akulah Yusuf yang kamu siksa, yang kamu lempar ke sumur, yang kamu jual jadi budak.
Langsung kaget, pucat. Kenapa? Karena Perdana Menteri ada punya pengawal, punya pas pampres namanya. Orang-orang hebat menjaga dia. Ya. Lalu Yesus berkata begini, kamu mereka-reka hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mereka-reka hal yang baik terhadapku. Tuhan mengirim aku ke sini untuk menghidupi kamu di masa kelaparan ini. Itu gambaran tentang hati yang baik, hati yang kaya dalam kemuliaan. Begitu. Orang hati kemuliaan itu berbuat baik, kita Anda pikir apa? Ada upah Tuhan sediakan, minimal Tuhan ganti. Tuhan ganti untung, amin. Bukan ganti rugi, ganti untung, saudara. Begitu. Ini yang ditekan pada jemaat Efesus. Kamu kaya dalam kemuliaan. Ya, dan kalimat sebelumnya bukan Efesus saja. Bagi orang-orang kudus, saudara. Semua orang kudus. Termasuk saya, termasuk adik-adik semua. Kaya dalam kemuliaan. Bila amin. Iya toh? Kaya dalam kemuliaan, saudara. Nah ini. Ya. Apa tuh, saudara? Disebutkan bahwa tadi kita ya diajar Tuhan dari muda. Kita bergaul dengan baik, jadi teladan, jadi contoh yang baik. Betul tidak? Amin. Ya, memuji Tuhan. Kita pusatkan fokus kepada Tuhan. Karena kita memuji Tuhan bukan lihat orang di muka. Tetapi memuja suatu ya zat atau suatu alam namanya besar sekali Tuhan itu. Memenuhi alam semesta. Dia bukan Tuhan sekecil gedung ini, tidak. Dia besar, dia lebih besar dari bumi ini, saudara, Tuhan kita. Iya toh? Dia memenuhi alam semesta, dia memenuhi surga, bahkan alam bawah sana dia penuhi. Itu Tuhan, disebut roh. Dan kita datang menghadap Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, memberi darahnya menyucikan kita. Mendamaikan kita, membersihkan kita. Jadi kalau anak-anak muda menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang penuh riang, hati yang penuh haus, hati yang lapar akan Tuhan, bahkan hati yang hancur kepada Tuhan. Di situ awal hati kita bertemu dengan Tuhan. Ya, istilahnya ya mengalami Yesus, mengalami Tuhan. Ya. Bukan ibadah kita fokus hal yang lain. Iya toh? Kita lapar haus akan Tuhan, saudara. Ya. Dengar dulu adik-adik semua, gereja ini berdiri karena anak muda. Jemaat Mula-Mula itu anak muda di sini, tidak ada orang tua. Dan anak muda yang dulu jemaat Mula-Mula sudah jadi gembala kebanyakan. Ya, di Sorong Ibu Yunci, Pino di Tembaga sana. Ada Hotman di Ilegon, tinggal veteran satu di sini namanya di Dula. Pastor bilang, selamat Bapak veteran, ayo. Ya, mereka menyembah Tuhan secara luar biasa di sini, saudara. Di sini dulu hutan belantara, banyak suanggi, banyak setan, banyak pencuri di sini. Tapi Tuhan rombak. Tempat sampah dulu sebelah situ. Bau busuk sekali. Tuhan rombak. Kenapa? Karena ada penyembahan tempat ini. Menghadirkan Tuhan. Betapa kaya kemuliaan. Itu berawal kebaikan yang sangat baik. Salomo menulis begini. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Semakin hari semakin terang. Itu namanya betapa kaya kemuliaan itu. Nah, jadi kalau kita belajar seperti ini, kita akan ngerti, oh iya, saya mau melakukan. Saya rindu menjadi pengubah dunia. Saya nggak ngerti apa-apa, mirip Bartimeus yang buta nggak apa-apa. Yang penting berseru, Yesus kasihani aku.
Nah Tuhan akan berhenti di muka saya, Tuhan akan mencelikan mata saya, Tuhan akan menuntun langkah hidupku. Begitu. Orang menyembah Tuhan usah perlu sok tahu. Nah, orang si Bartimius jo, buta-buta, enggak apa-apa. Kata kunci, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia akan buka mata kita untuk melihat betapa dahsyat karyanya bagi hidup kita. Ini jemaat Efesus. Sehingga lihat, mereka melayani tanpa ragu-ragu. Ya, mereka bawa sapu tangan, baju bekas, baju keringat, pak, sembuh orang sakit. Hebat. Sampai seluruh Asia mendengar Injil. Itu hebat, dampak perubahan. Betul tidak? Orang sekarang bukan Asia mendengar Injil. Seluruh dunia, saudara. Saudara khotbah di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu seluruh dunia bauni akan. Seluruh dunia, saudara. Ya Tuhan rubah hidup kita dengan kedahsyatan kuasa-Nya. Dia memberikan pengertian kepada kita bahwa kita ini ya mengalami manifestasi yang besar. Satu ayat di dalam Yesaya 60 ayat 1. Tunjukkan di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkit jadi terang. Yesaya 60 ayat 1. Semua baca sini di muka. 1, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan tadi, kaya dalam kemuliaan. Ayat 2 ke bawah, ayat 2. Ayat 2. Lihat, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini masalah besar bumi ini. Bumi akan goncang habis-habisan. Tetapi disebutkan kemuliaan Tuhan itu nyata, terang atas hidup kita. Itu janji Tuhan. Ini waktunya. Banyak orang depresi di kamp-kamp pengungsian sekarang. Ya, toh. Turun kerjasama, layani mereka. Tapi kalau Trump belum siap, ya enggak usah, bikin malu diri. Ya, tapi kalau kita ngerti, wah saya anak muda dipakai Tuhan, saya mau tolong banyak orang. Itu yang kemuliaan menjadi nyata. Ya, menjadi penghalang orang tidak mengerti ini karena apa? Dia selalu melihat masa lalunya. Dia nggak punya apa-apa, dia ini siapa? Nggak perlu, lihat Tuhanmu yang hebat, yang merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Bilang amin. Amin. Yang kedua, ayat 19, kita baca, Efesus 1 ayat 19. Ayat 19. Semua baca, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Enggak percaya enggak hebat, sudah. Kasih tahu. Kalau engkau enggak percaya, engkau enggak hebat. Amin. Kunci cuma satu, percaya pasti hebat. Amin. Kalau enggak percaya enggak hebat. Kalah melulu, saudara. Kenapa? Enggak percaya. Ya, apalagi kurang percaya, ya. Matius 17, Yesus menjawab kepada murid-muridnya. Mereka tanya begini. Lihat baik ke muka, ayo. Ya, kenapa kami nggak bisa usir setan? Tuhan jawab sederhana, karena kalian kurang percaya. Kurang percaya. Saya belajar percaya dari Musa waktu melawan Amalek. Tubuh ini udah penat ini, lelah. Karena untuk percaya itu ada harganya, saudara. Harganya apa? Menyembah Tuhan, angkat tangan Pak Tuhan, menyerah total, itu harganya. Itu tubuh ini capek, ya. Siapa tuh Kenneth Hagin tulis begini, semakin lama orang di hadirat Tuhan, tubuh ini semakin capek, kehilangan tenaga. Ya. Lihat Musa, nyembah Tuhan. Ya, dia bisa puasa 40 hari, 40 malam loh. Tapi menyembah Tuhan butuh topangan tangan. Enggak kuat tangan terangkat, kata. Kenapa? Karena dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa itu dahsyat hebat. Tetapi orang mesti angkat tangan Pak Tuhan. Itu masalah di situ. Itu menggambarkan apa? Kematian seluruh kedagingan kita.
kematian ketidakpercayaan kita, kematian keraguan kita, semua fokus Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Itu. Mau nggak jadi anak murid yang hebat? Hei, selain kaya hebat, luar biasa, dua kata kunci. Kaya dan hebat. Kasih tahu, engkau orang kaya dan hebat. Ayo, kasih tahu, kasih tahu. Woi, kasih tahu, engkau orang kaya dan hebat. Amin. Amin nggak? Iya. Kalau orang cuma hina-hina, bilang, oh kamu nggak laku, kamu, wah, mulut manusia, dosa percaya. Saya hanya percaya kata firman Tuhan. Memang butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, ada lagu itu, sedikit kali nyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu butuh jenjang waktu, saudara. Tuhan selalu, dia pakai takwa. Selalu dengar doa. Tapi itulah, kadang-kadang doa 4 bulan, doa setahun. Saya dulu berdoa untuk kintal gereja ini 1 tahun. Gitu kayaknya. Saya tulis di daftar doa. Aku doa, saya tulis. Tiap kali ibadah, tiap kali doa di mana-mana, saya bawa Alkitab itu. Saya buka, saya doa, Tuhan, berikan aku sebidang tanah. Saya minta Tuhan, mesti di pinggir jalan. Saya tidak mau masuk gang. Tuhan, saya tidak punya uang. Muncul ayat pembelaan Stefanus tentang Abraham. Dia berkata, Abraham mengembara dari tempat satu ke tempat yang lain. Tuhan gak pernah kasih jengkal tanah pun. Tapi waktu dia sampai ke tanah Kanaan, Tuhan berkata, ini milik pusakamu. Tuhan berikan aku sebidang tanah. Dan Tuhan jawab. 1 tahun, saudara. Setiap hari doa. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Betul tidak? Iya toh? Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudara. Bukan saja Tuhan kasih tanah gereja, Tuhan kasih rumah lagi di Perum situ. Tuhan kasih tanah kampus sana, saudara. Saya nggak punya uang, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang mengatur keuangan bumi ini. Amin. Mengatur semua harta benda di bumi ini. Nah, Tuhan berkata, ya, engkau jadi orang hebat. Amin. Betapa hebat kuasanya yang bekerja dalam kamu. Makanya Paulus punya statement Filipi 3 ayat 10. Yang aku kehendaki cuma 3. Mengenal Tuhan, kuasa kebangkitan, dan kuasa penderitaan. 3 ini cukup. Kenapa 3 ini, saudara? Dia akan melewati semua tantangan. Kalau kita kenal Tuhan baik-baik, saudara, kita tidak akan kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan, gak akan. Enggak akan. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan berarti lihat, mau tidak bisa mengalahkan kita. Kuasa kebangkitan hebat. Yang ketiga, kuasa penderitaan. Itu ngomong tentang kuasa salib, saudara. Orang tidak akan terluka, kecewa, apalagi tertolak. Kau cuma orang mulu busuk, mulu dosa, menghina, kamu bukan penentu surga neraka. Kamu bukan penentu rezeki dan umur panjang. Yang menentukan Tuhan. Kenapa? Kita kuat karena mengenal kuasa salib, kuasa penderitaan. Ini. Betapa hebat. Betapa kaya. Amin. Kasih tahu lagi. Engkau anak murid yang hebat dan kaya. Bilang, saya ada lawan. Amin. Amin. Kasih tahu, engkau yang ada lawan. Ini tidak mengajak kita kepala batu, tidak, saudara. Kita menghargai keputusan Tuhan bagi kita. Kita hormati, kita raih hal itu. Supaya kita menjadi orang-orang jadi berkat bagi bumi ini, saudara. Bilang amin. Bukan sampai situ, saudaraku. Tuhan mendudukan kita jauh lebih tinggi. Lihat ayat berikutnya, saudara. 20 dan 21. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan diri antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia akan datang. Amin.
Jadi waktu kita lahir baru dengar, kita lahir baru menurut ayat pengertian begini. Ya, coba siapa nih, Miracle sini. Nih, Andre sini. Oke. Kasih contoh saudara. Nah, Andre ambil kursi kemarin, kursi sana kemarin. Duduk sini. Oke. Nah, ini Andre Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara, ya Tuhan Yesus. Silakan duduk Tuhan Yesus di kanan sebelah kanan Allah Bapa. Oke, ya. Nah, Miracle ini orang baru lahir baru melayani Tuhan, amin. Waktu dia lahir baru, nah, si Miracle ini lahir baru, dia dipangku duduk, dipangku, gitu. Dipangku, dengar, di alam roh, alam rohani, posisi kita semua seperti ini. Jadi jauh lebih tinggi, bilang jauh lebih tinggi, ayo bilang. Jauh lebih tinggi, bilang jauh lebih tinggi. Amin. Setan di mana? Jauh paling bawah. Nah, gitu. Iya dong? Jauh paling bawah. Nah, waktu kejadian paling tinggi, coba bikin tambah, bikin jagoan dong. Begitu. Gitu. Iya dong? Begitu. Jauh lebih tinggi. Setan. Iya dong? Itu tidak? Gitu sudah. Ini contoh. Jadi waktu kita anak-anak muda lahir baru berdiri dibaptis bertobat, posisimu seperti ini. Bila amin. Jauh lebih tinggi dari siapa? Setiap nama disebut. Jadi orang nggak perlu malu. Siapa sini ketemu orang kaya malu, ketemu orang berpangkat malu, nggak perlu. Semua tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita ngerti prinsip ini, semua orang di mata Tuhan itu. Di mata Tuhan, sambung, kita sama, tidak ada yang berbeda. Berbedanya apa? Kita dipangku Tuhan, amin. Sehingga selalu bikin mujizat namanya Miracle, amin. Nah, mujizat terjadi. Ya, silakan balik. Oke, kursi kembali tersana. Ya, naik. Jadi kalau kita ngerti prinsip ini, saudara dengar, betapa kaya, hebat, tinggi, waduh, nggak ada lawan sudah. Amin. Tinggi, punya otoritas besar. Gitu. Ya, kalau kita ngerti hal ini semua akan tunduk. Pada waktu saya berdoa minta tanah gereja ini, saya doa begini, Tuhan, Engkaulah pencipta tanah di bumi ini. Karena awal penciptaan bumi ini hanya air yang ada. Belum ada tanah, belum ada gunung, belum ada daratan. Hanya air. Dalam kitab Kejadian pasal 1. Dan Tuhan perintahkan, hendaklah ada daratan. Maka muncul tanah, daratan muncul. Engkau yang punya. Saya minta sedikit aja Tuhan, untuk umat-umat menggunakan berdiri, duduk, tersungkur, menyembah Tuhan. Saya tidak punya uang, tapi saya punya iman pada janjimu. Berikan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan dengan murah hati 2 orang ibu memberikan tanah ini. Satu orang memberikan luas 400, bernama Ibu Pendeta Marce Komentas. Luas 400 meter persegi. Satu orang ibu lagi memberikan luas 500, bernama Ibu DC Bergman. Luas 500. Ini diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan bekerja lewat 2 hati 2 orang ibu ini memberikan tanah ini. Itu contoh. Ya. Kita kadang-kadang diizinkan Tuhan melewati dalam lembah air mata, pergumulan. Tujuan Tuhan bukan menyiksa kita, tidak. Hanya membunuh hawa nafsu dosa dalam diri kita. Karena Alkitab berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 1, tunjukkan. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Apa kata firman Tuhan? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena sambung semua, barang siapa telah menderita penderitaan badani,
ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, itu. Tujuan Tuhan kalau orang susah, sengsara, kesesakan, menangis, sudah bertobat. Itu kunci cuma itu. Selesai. Murka Tuhan pun surut. Amin. Betul tidak? Kunci cuma itu. Tuhan ngomong pada Salomo, kalau aku melepaskan penyakit, ini kunci langit, umat pada kali bertobat, Tuhan turun. Jadi kalau ada masalah, kesukaran, jangan ngoni macam-macam, nakal-nakal lagi, tambah begal. Ya, Tuhan tambah hajar itu. Betul, coba cari. Ya, coba nakal-nakal. Ketemu di mana? Ruang ICU, alamak. Ya. Ini boleh, dijauhkan Tuhan hal yang seperti jelek itu. Amin. Beri diri hati kita lembut. Ya, mudah diubah, mudah taat pada kebenaran. Karena Tuhan punya program besar. Kaya, hebat, tinggi lagi. Allah, kurang apa Tuhan punya rencana untuk kita? Betul tidak? Iya toh? Bilang, rencana Tuhan untuk saya. Bilang, semua, 1, 3. Rencana Tuhan untuk saya. Bilang, ayo, semua, rencana Tuhan untuk saya. 1, kaya. 2, hebat. 3, tinggi. Jauh lebih tinggi. Amin. Mau kurang apa Tuhan itu? Mau kasih. Yang menjadi persoalan bukan setannya hebat, tidak. Hawa nafsu daging kita ini kurang, kita latih. Mengenai anak muda belum tahu hal seperti ini tahu dalam. Tapi coba, di saat kita bisa taklukkan bumi ini, taklukkan hati hidup kita, kita akan melihat kemenangan yang besar. Bila amin. Yang terakhir, perhatikan. Di ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikan kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini yang keempat tentang tanggung jawab. Ya, dilatih bertanggung jawab. Kuncinya apa? Karena Tuhan itu memberi kemenangan kepada kita. Ya, semua bumi ini apa tujuan Tuhan mati menebus dosa? Agar orang menuai, menjaga orang, menyelamatkan nyawa orang. Ya, Tuhan beri kemenangan untuk kita menjaga, bertanggung jawab, saudara. Sehingga Alkitab mengajarkan begini, barang siapa bertanggung jawab hal yang kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Sederhananya begini, kalau ngoni ibadah, ngoni lihat ada gelas dibuang teman, gelas aqua atau ya segar atau sampah gitu di muka. Kau muncul ya begini, itu belum ada latih tanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab, dia akan pungut sampah, dia bawa ke tempat sampah, dia buang. Model seperti ini, kalau kita melihat ini calon pemimpin hebat di masa datang. Di setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Bagi. Di sesuatu yang nggak beres, datang ibadah, oh belum ini, bisa kita ini, ya. Patuh. Nah seperti itu, itulah tanggung jawab. Saya dulu usia remaja, baru tamat SMP, tinggal di Pastori, di Papua sana. Ya. Tugas saya itu pertama, pagi hari kami bangun doa bersama dengan pendetanya. Yang kedua, kuras WC, kamar mandi. Karena WC kamar mandi cuma semen biasa begitu, terus dikuras. Ya, kloset dikuras. Yang ketiga, sapu rumah. Yang keempat, ke pasar. Ya, yang kelima bantu-bantu masak dengan ya ibu gembala di situ. Yang keenam makan bersama. Yang ketujuh tidur siang. Yang kedelapan malam ibadah bersama. Kemana itu? Itu diatur begitu rupa, saudara. Ya. Di satu ketiga gembala ini kami sudah doa pagi, ya. Dan tugas kami ada 2 orang laki-laki di situ. Kami bagi tugas, ya. Beliau bagi tugas. Tugas saya kuras WC kamar mandi. Lalu beliau ya karena habis doa dia tidur lagi, lalu dia bangun dia mau mandi, lalu dia gosok-gosok kaki begini di lantai, gosok kaki di lantai.
Waktu dia gosok di lantai, dia bilang, belum bersih, masih licin. Ya, belum beli masih licin. Lalu dia bilang begini, kalau lantai nggak bersih, kamu tidak akan jadi hamba Tuhan yang sukses. Lalu saya berpikir, apa hubungan lantai kotor dengan hamba Tuhan? Karena dia nggak jelaskan begitu tentang tanggung jawab tadi. Lalu setelah belajar dari waktu kosong, ternyata itulah yang tanggung jawab. Tuhan Yesus juga begitu. Apa tujuan dia memberikan kita kaya, hebat, tinggi, agar kita bisa bertanggung jawab. Amin. Terus orang kepercayaan Tuhan di bumi ini, saudara, anak muda. Saya baca Keluaran 18 tentang Musa dinasihati oleh Jitro, itu mertuanya, orang Midian. Dia bilang begini, pilih orang-orang yang bisa diajar tentang aturan, tentang hukum, tentang semuanya. Lalu beri mereka tanggung jawab dan ajar mereka anti suap. Lalu percayakan mereka jadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu, pertama dia harus tahu aturan. Dia harus tahu aturan. Yang kedua dia anti suap. Suap. Apa itu suap? Beda suap dan pemberian beda. Suap itu begini. Saya beri uang 1 juta pada Dede, tolong hancurkan itu lai sebelah. Itu suap. Suatu benda diberikan untuk menghancurkan orang. Disebut orang bayaran. Bagi. Itu suap. Pemberian itu tanpa syarat. Saya beri tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu pemberian yang tulus. Nah, seorang pemimpin dia anti suap. Begitu. Kalau enggak, pelayanan enggak maju. Betul tidak? Contoh begini umpamanya, orang memberi sesuatu untuk gereja. Kok orang ini enggak pernah bertobat, enggak berdoa, kok atur pelayanan? Karena hikmat dari mana atur pelayanan? Bawa pulang aja pemberianmu agar engkau jangan punya kekuatan di situ. Contoh seperti Alkitab itu Elisa dan Naaman. Naaman mau atur Elisa. Dan dia kasih uang, Pak. Elisa bilang enggak. Bawa pulang. Nah gitu. Kenapa? Orang ini bukan gengsi. Orang duta kebenaran, duta kerajaan Allah. Enggak boleh dibeli dengan uang. Amin. Halo? Orang butuh uang, yes. Pelayan butuh uang. Gereja ini butuh uang besar sekali. Kalau enggak, orang nggak bisa pakai AC beribadah, bayar token mahal. Iya toh. Setiap pelayan sini kan mesti bayar PK persembahan kasih. Mahal, saudara. Ya, tapi jangan coba orang beri uang kok dia atur pelayanan, kita akan tengking di sini, roh jahat keluar. Kenapa? Ya, karena kita ini kaya dalam kemuliaan, hati tulus, mulia. Amin. Halo, amin. Hebat dalam tindakan kuasa dan tinggi dalam kemuliaan yang lebih besar. Dan Tuhan memberikan kita otoritas yang besar. Itu maksudnya. Jadi dari usia muda adik-adik mesti mengerti supaya esok jadi kepala kantor, kepala dinas, gaji besar. Jangan lupa opa ini yang mengajar ngoni, bye-bye. Amin. Jangan cuma tiap hari siaran langsung di Facebook makan enak. Oh, opa di sana nggak kasih apa-apa, kasihan. Bagus. Ya, tidak minta tapi namanya hati mulia begitu. Nggak perlu disuruh. Jangan kayak pohon pepaya. Tahu pohon pepaya? Pernah lihat pohon pepaya? Siapa sini sudah pernah lihat pohon pepaya? Semua sudah pernah lihat? Pasti sudah pernah lihat pohon pepaya. Dengar, pohon pepaya itu bisa masak, tidak akan jatuh buahnya sudah. Kecuali pakai benda tajam atau apa nama itu. Terus akan berdiri jatuh. Itu pohon paling kencudu, sudah paling kikir. Mendingan durian, biar kasar, Mar. Kalau masa jatuh sendiri, saudara. Tidak perlu panjat tinggi-tinggi. Nah, terus tahu, engkau bukan pohon pepaya. Amin. Coba, itu burung so makan tuh bolong, dia masak. Enggak pernah jatuh-jatuh buah itu.
Begitu. Tidak pernah punya hikmat dan bijaksana. Tergerak, belas kasihan enggak. Ya, minta mohon-mohon lagi, kakak Didi tolong Pak, cuma sedikit lagi, ke ongkos mau ke sana, sampai mohon-mohon, cium kaki tangan semua baru dikasih, itu pun hanya 5.000 umpama. Ini contoh umpamanya. Iya toh? Kasih tahu engkau bukan pohon pepaya, ayo. Kasih tahu, amin. Betul tidak? Tapi dengar, foya-foya boros itu juga dosa, amin. Iya. Ada orang kan makan puji, foya-foya boros. Jatuh miskin siang-siang bolong, iya toh? Halo? Betul tidak? Nah, gitu. Jadi kita belajar dari usia muda seperti ini. Saudara punya masa depan, Tuhan akan memberkati saudara. Sudah. Dari usia nggak punya apa-apa, esok paling kaya ya kakak Didi begini, sebulat. Iya toh, so langsung dia ya toh. Nah, gitu. Tuhan pasti memakai kita, betul tidak? Iya toh, saya hobi orang-orang hebat ini. 10 tahun ke depan so hebat semua. Iya toh, si Lai sana datang kok dia sebawa Alfred di muka. Wih. Oh malah, ini mana? Nggak kenal apa kita? Siapa dang? Di Sangrat dang. Oh, iya. Sekarang di mana? Saya di sini punya perusahaan ada 5, atau 10. Luar biasa dah. Nah, nasib orang kita nggak tahu, saudara. Tapi ciri khas orang bergaul dengan Tuhan, hidupnya semakin berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan, saudara. Kita bukan orang matre, bukan, saudara. Tetapi Tuhan memberi otoritas kepada orang percaya untuk mengelola. Tuh. Tapi berawal dari kemuliaan dulu. Kalau nggak mulia, susah. Kelakuan jahat, ya, lapar, marah, haus, tersinggung. Model ini dia kayak tikus busuk, nggak ngerti, saudara. Tapi kalau hati mulia, wow, mantap itu. Iya dong? Mulia, wah baik sekali dia. Kaki bio baik sekali, murah hati tuh. Walaupun terlambat ibadah, murah hati sekali. Iya dong? Dia baik, Kakak Rafa dipakai Tuhan dalam musik, dipakai Tuhan kesembuhan ilahi. Karena Yehova Rafa kan penyembuh, amin. Iya toh, penyembuh. Apa arti sebuah nama toh? Nama itu juga identitas diri dan panggilan dan pengurapan dalam diri. Tekuni. Iya toh. Kalau Dede itu nama dari Sunda, saudara. Ada Mama Dede, umpama. Penceramah, ya. Halo, ya, dan Tuhan memberikan pada kita, ya, hikmat pengertian. Kesimpulan kita malam hari ini begini. Yang pertama, kita mesti mengerti pengharapan dalam panggilan kita. Apa tuh? Kaya dalam kemuliaan. Bilang hati baik. Amin. Ya, ayo bilang hati baik. Ayo. Bilang hati baik. Amin. Hati baik sekali. Begitu. Yang kedua, hebat dalam kuasa. Amin. Bilang hebatnya anak ayo. Tahu, paling hebat. Yang ketiga, tinggi dalam wibawa, tinggi dalam otoritas. Amin. Amin. Yang keempat, bertanggung jawab. Ya, dari hal kecil sampai hal yang besar. Tuhan memberkati kita semua.